Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dari SMP Negeri Satap 2 Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mutong. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 tahap 2 dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching mata pelajaran IPS kelas 8 semester genap dengan tema pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada pelajaran IPS. Baik, untuk membuka materi hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mohon bantuannya kepada Yayu, ketua kelas, sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Bisa bantuannya Yayu? Iya, bisa Bu. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Ketua kelas. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu Guru. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Semua Semua hadir. hadir Bu. Semua ya, alhamdulillah. Berarti semuanya diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, karena semuanya sudah hadir, kita masuk pada materi pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-anak. Nah, kita kan pekan sebelumnya sudah mempelajari tentang kondisi masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan, yaitu salah satunya yang sudah dipelajari pada pekan sebelumnya adalah pengaruh monopoli perdagangan pada masyarakat Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini masih bagian dari kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan ya anak-anak. Masih ingat yang pertemuan sebelumnya? Tentang monopoli perdagangan masih ingat kan? Si Bu. Oke. Itu kondisi yang dialami masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, ini merupakan lanjutan, masih bagian dari lanjutan materi sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk materi anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Oke, kira-kira dari kalian semua ada tidak yang pernah melihat orang bekerja? Pernah kalian melihat orang bekerja? Pernah Ibu. Nah, oke. Satu orang, apa yang mereka kerjakan kira-kira? Membuat saluran ikan Bu. Ibu, menangkap ikan. Oh, ada yang menangkap ikan, ada yang membuat saluran, ada lagi satu lagi? Bangun rumah. Ada yang menanam sayur Bu. Bangun rumah, menjual sayur, oke. Nah, kira-kira dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, siapa yang menyuruh mereka untuk bekerja, anak-anak? Bosnya Bu. Bosnya, oke. Ada lagi yang lain? Yang punya bangun rumah sendiri Bu. Bangun sendiri Bu. Oke, bermacam-macam alasannya ya anak-anak. Oke, kira-kira mengapa mereka mau bekerja anak-anak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Untuk Uang Bu. Biar dapat uang Bu. Baik anak-anak.
hari ini materi kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan motivasi yang Ibu berikan kepada kalian semua. Oke, apa kegiatan belajar kita hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi dan gallery work. Di mana pembelajaran PBL ini Ibu akan arahkan pada masalah yang terkait dengan masalah kalian di lingkungan sekitar. Kemudian kalian akan diskusikan dan pemaparannya akan menggunakan metode gallery work, di mana hasil kerja kalian akan ditempelkan di dinding-dinding kelas. Kemudian akan ditanggapi dan dikomentari oleh kelompok. Sudah dipahami anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut untuk tujuan pembelajarannya anak-anak, Ibu bacakan dahulu. Yang pertama itu kalian bisa merumuskan pengertian kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa dengan baik pada masa penjajahan. Kemudian menguraikan penyebab kerja paksa, sistem sewa tanah, tanam paksa pada masa penjajahan. Yang ketiga, menceritakan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan dengan baik. Berarti kalian mencari tahu pengertiannya. Setelah mempelajari ini, kalian bisa mengerti apa itu kerja paksa, apa itu sistem sewa tanah, apa itu sistem tanah, sistem tanam paksa, dan kalian mencari tahu penyebabnya dan bisa menceritakan prosesnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu. Halo, Bu. Kita masuk pada pembelajaran. Mari kita mengamati bersama-sama video dan gambar berikut. Nah, ini videonya. Kita langsung pada gambar ya anak-anak. Di sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar yang bisa kalian bisa jelas lihat gambarnya anak-anak? Jelas, Bu Guru, jelas. Hah? Oke. Jelas. Sudah bisa diamati dengan baik? Sudah, Ibu Guru. Lanjut. Nah, setelah menyimak tayangan video dan gambar yang Ibu tayangkan tadi, ada tidak pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kalian? Ibu kembalikan lagi gambarnya. Kira-kira ada tidak pertanyaan yang terlintas di pikiran kalian? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Raden. Iya, yang saya lihat dari gambar ini, Bu, kenapa orang disuruh kerja paksa, Ibu Guru? Sementara orang kerja itu harus sukarela untuk mendapatkan uang. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus sekali ya. Di situ kenapa orang dipaksa untuk bekerja. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan membuat kelompok diskusi. Di sini Ibu sudah membentuk 3 kelompok. Nah, nama kelompoknya itu ada kelompok tebu, kelompok kopi, dan kelompok coklat. Yang mana kelompok tebu itu terdiri dari Muhammad Ridwan, Sri Mantalia, Rinace, dan Yasinta. Untuk kelompok kopi, Maharani, Sri Wahyuni, Yayu, dan Raden. Kelompok coklat ada Aspar, Lulu, dan Muhammad Doni. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Sekarang kita duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Materinya ya. Nah, sudah dibuat kelompoknya kan? Kita menyimak materinya tentang kebijakan kerja paksa. Oke. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Ini salah satu contoh adanya dampak dari kerja paksa, yaitu pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan yang diberlakukan oleh Jenderal Dendels. Yang dilakukan oleh tenaga manusia ya anak-anak, yang namanya kerja paksa berarti yang melakukan itu adalah tenaga manusia. Aspar, kenapa Aspar mengantuk? Tidak, Bu. Hanya Oke, kalau mengantuk bisa cuci muka dulu ya. Oke, kita lanjut. Sistem sewa tanah. Boleh izin ke belakang, Bu, sebentar. Oke, silakan. Jangan lama-lama ya, Doni ya. Ya, Nah, terima kasih, Bu. kedua sistem sewa tanah. Di sini kalian bisa perhatikan ada Kebun Raya Bogor. Ada yang sudah pernah ke Bogor? Belum, Bu. Ibu. Saya, Bu. Oke, nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke Bogor. Pernah, Bu. Udah pernah. Oh, pernah, ya.
Nah, di sini ada Kebun Raya Bogor. Di situ itu banyak tumbuh-tumbuhan yang berasal dari negara-negara lain yang dibudidayakan di sana ya, Bu ya. Iya, anak-anak ya. Oke. Iya, Bu. Nah, di sini untuk sistem sewa tanah itu dipelopori oleh Thomas Stamford Raffles. Oke, lanjut sistem tanam paksa anak-anak. Ini sistem tanam paksa. Nah, di sini atau disebut dengan kultur stem cell. Nah, di sini yang mempelopori itu adalah pemerintahan Belanda yang mana mereka mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas segar khususnya kopi, tebu, teh dan tarum atau nila. Nah, oke. Baik. Ibu sudah membagikan pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagikan LKPD pada kalian. Sudah di-download anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Di sini ada petunjuk belajarnya. Mohon dibaca petunjuk belajar pada LKPD. Ini berdasarkan kelompok anak-anak. Dan jangan lupa untuk membaca buku siswa sebagai bahan literatur tambahan untuk kalian ya. Nah, kerjakan setiap langkah yang sesuai tugas, diskusikan bersama kelompok. Hasil diskusi tersebut tuliskan pada kertas plano dan presentasikan. Setelah itu kumpulkan kembali LKPD yang sudah diisi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau sudah dipahami, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 1 menit. Ini pertanyaannya ya, setelah mengamati video dan gambar, tuliskan apa yang dimaksud dengan kerja paksa, sistem sewa tanah, tanam paksa. Dan berdasarkan hasil pengamatan, ceritakan bagaimana sistem kerja paksa, tanam paksa, dan sistem sewa tanah tersebut. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Oke, baik. Kalau sudah ditempelkan di dinding hasil pekerjaannya, silakan ditempelkan dulu di dinding kelas. Sudah ya? Iya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempersantai. Atau Ibu ke kelompok 3 barangkali ya. Ke kelompok 3. Untuk kelompok 3, ini sudah diberikan komentar oleh kelompok 1 atau ini hasil pekerjaannya? Belum, Bu. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih Bu Guru atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3. Setelah kami mengamati video dan gambar di atas itu, yang dimaksud dengan kerja paksa itu kegiatan yang dilakukan untuk mempekerjakan manusia dengan tanpa digaji oleh tanpa digaji. Kemudian sistem sewa tanah, yaitu sistem penyewaan tanah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Kemudian sistem tanam paksa merupakan sistem diarahkan masyarakat Indonesia untuk menanam jenis tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah Belanda dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, saya terima kasih Bu Guru. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, baik. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada tanggapan atau ada komentar atau ada pertanyaan terkait hasil presentasi dari kelompok 3? Ada, Bu. Oke, silakan Yasinta. Yasinta dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Oke, dari kelompok 1. Silakan Yasinta. Ya, dari penyampaian teman saya tadi mengenai tentang sistem sewa tanah, kerja paksa, yang menjadi pertanyaan saya, apa pengaruhnya dari sistem kerja paksa ini terhadap rakyat Indonesia? Saya kembalikan. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Yasinta dari kelompok 1
satu, apa pengaruhnya dari sistem tanam paksa ini. Oke, saya kembalikan ke kelompok 3 atau kelompok 2 yang ingin membantu. Silakan. Kita Saya, langsung Bu. saja Bu Guru. Oke, Yayu, silakan Yayu. Ya, mungkin pengaruhnya bisa dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya bagi kehidupan masyarakat, Bu. Oke, baik. Terima kasih Yayu, jawabannya sangat tepat sekali, bagus sekali jawabannya ya. Kemudian ada tambahan dari Aspar. Ya. Oke, sudah tiada Bu. Oke, sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali penampilan kelompok hari ini ya. Semuanya sudah bekerja dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik, dan sudah memaparkan hasil presentasinya dengan baik dan tetap menjaga kekompakannya. Baik, Ibu akan memberikan penguatan sedikit terkait materi ini, bahwa benar pada masa penjajahan masyarakat Indonesia itu mengalami kondisi-kondisi seperti kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa. Yang namanya sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya, akan berdampak buruk. Tetapi dari hal tersebut ada juga dampak positif yang kita bisa rasakan sampai dengan saat ini. Contohnya adalah pembangunan jalan, pembangunan jembatan yang masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini sebagai warga Indonesia. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengirimkan link evaluasi pembelajaran pada materi hari ini. Mohon dibuka ya, nanti dijawab kemudian dikirimkan kembali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu Guru. Baik. Nah, kita lanjut untuk menyimpulkan materi, karena di sini Ibu lihat dari mari kita sama-sama membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini tentang materi kerja paksa, sistem tanam paksa, dan sistem sewa tanah. Ibu berikan kesempatan kepada perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Baik Ibu, kesimpulannya untuk materi yang kita atau yang sudah Ibu sampaikan ke kami hari ini, bahwa kegiatan yang berhubungan dengan sistem sistem kerja rodi itu, sewa tanah dan juga tanam paksa itu sangat memiliki dampak negatif maupun dampak positif dari untuk kehidupan masyarakat sekarang ini. Dampak positifnya, dampak negatifnya baik dari segi ekonomi, politik, sedangkan di dampak positifnya itu bisa kita rasakan sampai hari ini yang seperti tadi Ibu sampaikan, contohnya ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, seperti itu Ibu. Oke, baik, terima kasih Maharani atas kesimpulan, pemaparan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita melakukan refleksi. Di sini ada pilihan, ada sedih, bahagia, semangat, dan tidak tertarik. Dari 4 emotikon yang Ibu bagikan ini, apa perasaan yang kalian untuk pembelajaran hari ini, anak-anak? Semangat, Bu. Bahagia Ibu. Oke, ada Bu. yang bahagia. Ini terlihat Aspar sepertinya lesu. Masih mengantuk Aspar? Tadi malam begadang? Semangat 45 Bu. Oke, semangat. Baik, terima kasih untuk refleksi hari ini ya anak-anak. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang paling aktif. Yang paling aktif itu ada kelompok 3, kemudian yang disusul kelompok 1, dan kemudian kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu minta bantuan lagi sama Wakil Ketua Kelas, Ridwan, bisa menutup dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Silakan Ridwan. Ya, baik Ibu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu lupa mengingatkan
bahwa pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait dengan perlawanan bangsa Indonesia pada para penjajah. Jadi Ibu mohon untuk setelah kembali ke rumah untuk mempelajari materi-materi terkait dengan perlawanan masyarakat Indonesia pada para penjajah. Baik, Ibu tutup perjumpaan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa di-share Ibu. Oke. Baiklah, demikian penampilan Ibu Fitriana yang mempesona dan luar biasa ya, Bapak Ibu semua. Saya akan berlangsung ke Pak Raden untuk memberikan tanggapan sebagai observer. Iya, oke, terima kasih Ibu Yayu. Jadi berdasarkan observasi saya, penampilan teman kita ya Ibu Fitriana berkaitan dengan langkah-langkahnya secara keseluruhan mungkin sudah dilaksanakan dengan baik tanpa ada yang terlewat. Mungkin ada satu poin tadi berkaitan dengan lupa disampaikan tentang pengumpulan LKPD kayaknya. Itu mungkin dilupakan tadi dengan ada beberapa di poin terakhir. Kemudian saya kurang yang berikutnya berkaitan dengan pemaparan materi ya mungkin teman-teman kita sudah aktif semua tadi. Cuma karena mungkin kegiatan kita daring, jadi kelihatan kita sebagai guru yang tampil itu mungkin kita lebih dominan. Kelihatannya seperti itu, mungkin karena memang kita dalam kondisi daring. Beda mungkin kondisinya ketika di kelas dan waktu yang kita gunakan itu mungkin lebih banyak dalam proses kegiatan mengarahkan peserta didik kita untuk melakukan kegiatan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya mungkin itu saja ya, penyampaian saya. Untuk yang lain-lainnya sudah baik semua sesuai dengan lembar observasi yang diberikan kepada saya. Ya, kembalikan kepada Ibu Yayu. Ya, terima kasih atas masukan dan tanggapan dari penampilan Ibu Fitriana. Saya akan berikan kesempatan kepada dosen pembimbing atau guru pamong. Pak dosen keluar ya? Ya, mungkin Pak Suyuti selaku guru pamong silakan memberikan masukan atau tanggapan. Pak Suyuti. Oh iya Bu Yayu, iya. Ya, ini Pak Mario sepertinya keluar. Silakan Bapak diberikan masukan atau tanggapan dari Bu Fitriana. Oke, makasih Bu Yayu. Bapak Ibu, teman-teman guru hebat yang saya hormati, dosen pembimbing kita yang saya hormati, kita sudah menyaksikan penampilan dari Ibu Fitriana. Sudah luar biasa Bapak Ibu ya, sudah luar biasa penampilan dari Ibu Fitriana. Ya, namun Bapak Ibu yang perlu kita ingat, ya bukan berarti bahwa tadi Ibu Fitriana tidak mengaktifkan peserta didik, ya tetap ada diskusi kelompok. Namun kita lebih meningkatkan lagi kreativitas kita di dalam memfasilitasi peserta didik dalam berdiskusi. Jadi coba Bapak Ibu di kegiatan praktik kita ini kita mencoba melihat penerapan dari model pembelajaran kita, apa yang harus dilakukan di setiap sintaks dari model pembelajaran kita ya. Walaupun waktunya singkat, namun bisa kita nampakkan Bapak Ibu. Ya, tadi Ibu Fitriana sudah nampak ya, sudah nampak, tinggal lebih dikembangkan lagi ya pola-pola interaksi antar peserta didik ya, dengan pola-pola interaksi kita dengan siswa kita. Bahasa yang digunakan saya kira sudah bagus ya, seperti juga disampaikan oleh masukan dari observernya Pak siapa tadi observer? Raden. Ya, Pak Raden. Ya, ada masukan dari, jadi jangan kita terlalu mendominasi kelas ya, yang kita terlalu,
Namun ada pengantar materi Bapak Ibu ya, tetap ada pengantar materi. Tapi pada saat kegiatan inti itu peserta didik lebih dominan ya, lebih dominan. Tapi saya melihat apa yang sudah ditampilkan Ibu Yayu, ada peningkatan kreativitas ya. Ada peningkatan kreativitas saya lihat di sini di penampilan dari Ibu Fitriana, yaitu pada saat meminta refleksi ya ada ya memberikan ada gambar-gambar senang, gambar-gambar gembira, gambar-gambar apa tadi lagi itu ya, Ibu. Jadi itu Emoticon, salah Pak. satu ya apa namanya lagi itu Pak Raden? Emoticon, Pak. Ya, emoticon. Ya, jadi ada kreativitas. Ini salah satu kreativitas ya. Kreativitas dari seorang guru, Bapak Ibu. Termasuk dalam evaluasi. Ya, ada juga dalam evaluasinya dia juga menggunakan bantuan teknologi ya untuk mengevaluasi. Kemudian Ibu Fitriana juga menampilkan memanfaatkan sumber belajar ya. Tadi di kegiatan intinya ada dimanfaatkan sumber belajar, disampaikan bahwa materinya bisa dilihat di buku, di bahan ajar. Jadi itu Bapak Ibu ya, kita bahan ajar yang kita sudah buat itu kita gunakan di kegiatan inti. Ya, tinggal bagaimana kita mengatur, mengelola pelaksanaannya di dalam kegiatan inti ini. Jadi dimanfaatkan itu bahan ajarnya Bapak Ibu. Bahan ajarnya baik berupa buku sumber yang buku paket maupun bahan ajar yang ada di internet. Secara linknya kita sampaikan bahwa untuk memperdalam materinya terkait dengan permasalahan yang ada di LKPD, bisa dibuka juga materinya di internet, linknya ini. Ya, begitu pula bahan ajarnya yang kita berikan Bapak Ibu, karena kita sudah membuat bahan ajar, ini bahan ajar diberikan ke peserta didik sebagai pendalaman materi terkait dengan permasalahan yang ingin diselesaikan yang ada pada LKPD. Walaupun tadi kita sudah menampilkan gambar-gambar, mengambilkan media, ya jadi selain media kita manfaatkan bahan ajar kita, ya kita apakah itu berupa buku paket atau maupun bahan ajar yang buat sumber lainnya seperti dari internet. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Ibu Fitriana ya. Ini sudah menampakkan guru-guru yang memesona, apalagi siswa-siswanya juga yang memesona ini, apalagi ini Pak Maharani lebih memesona ini di kesempatan ini ya, siswa yang aneh ini di pertemuan kita hari ini ya, Pak Maharani ya. Mana Pak Maharani? Termuda, Pak. Ya. Terpental Siswa ya. teraktif. Ya, terpental ya Pak Maharani. Oke, Bapak Ibu, makasih Bu Yayu. Kita berikan aplaus Ibu Fitriana. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Ibu Yayu dilanjut. Atau ada dosen pembimbing kita? Oh iya, ini sudah masuk ya Pak Mario. Selamat pagi Bapak. Ya, Ibu mohon maaf. Bapak Ibu Pak Suliti mohon izin tadi terputus. Tapi alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Jadi tidak sempat tadi saya mengikuti Ibu siapa? Ibu Fitri. Iya. Ibu Fitriana Pak. Ibu Fitriana. Tapi saya sempat lihat sedikit itu saya kira semakin semakin terbantu dengan keaktifan dari teman-teman atau peserta didik itu. Saya kira bisa menjadi ini. Tadi pasti sudah banyak masukan dari YouTube kami kita seperti yang Fitriana ya. Sudah cukup. Ingat waktu juga. Silakan Ibu Yayu. Ya,